Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 251. Pria berbaju hitam, sekitar 60 atau 70 orang, berkumpul rapi di depan gerbang besi besar di gerbang barat, agak tercengang. Semua orang hampir tenggelam dalam sosok hantu Chen Feng sekarang, dan mereka masih sedikit tidak dapat pulih. Ini bukan sesuatu yang manusiawi, ini adalah neraka. 3 orang di depan tim adalah konsul dari 3 keluarga besar di Qinzi. Situ Wuxiang, Liu Hongsheng dan Kang Shengze. Saat ini, masing-masing terlihat lebih jelek dari yang lain. Situ Wuxiang, kesampingkan siapa yang membunuh Chen Feng terlebih dahulu, ceritakan padaku bagaimana pedang iblis Jiu Quan mati. Liu Hongsheng bertanya dengan tatapan tegas, matanya menyipit. Pertanyaan ini juga membuat semua orang kembali sadar dari kesurupan. Pedang iblis Jiu Quan, sebagai tamu tertinggi keluarga Liu, juga merupakan orang yang diandalkan oleh keluarga Liu karena takut terhadap semua kekuatan hitam. Dia memiliki status bangsawan dan merupakan 99 malam jahat di dunia malam yang gelap, pria kuat tak tertandingi yang diakui oleh orang-orang. Sekarang, dia dipukuli sampai mati oleh orang tak dikenal di atas ring. Ini tidak hanya mengejutkan, tapi juga luar biasa. Seluruh keluarga Liu sangat marah dan tidak bisa menerima ini sama sekali. Menghadapi pertanyaan Liu Hongsheng, Situ Wuxiang bertindak seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berkata dengan sangat tenang, di arena kompetisi, keterampilan pedang iblis Jiu Quan tidak sebaik yang lain, dan dia terbunuh. Sejujurnya, saya sangat kecewa dengan penampilan pedang iblis Jiu Quan. Liu Hongsheng sangat kesal, langsung mengutuk, kamu tahu kekuatan pedang iblis Jiu Quan, dan aku juga mengetahuinya, jadi jangan ganggu aku dengan beberapa kata untuk menjelaskannya. Jika masalah ini tidak diklarifikasi, keluarga Liu kami akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan Anda keluarga situ menjadi lebih baik. Sungguh sulit dipercaya untuk mengatakan bahwa pedang iblis Jiu Quan terbunuh. Apalagi Qinzi, melihat seluruh Tiongkok, berapa banyak orang yang bisa membunuh pedang iblis Jiu Quan. Sekarang keluarga Liu sangat curiga bahwa keluarga situlah yang berada di balik ini. Dan tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan keluarga Liu. Paman Liu, tolong jangan marah dulu. Saya, Situ Wuxiang, dengan ini bersumpah bahwa kematian pedang iblis Jiu Quan benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga situ kita. Pria bernama Bai Long lah yang membunuh pedang iblis Jiu Quan. Sejujurnya, saya terkejut, tetapi jika Anda menonton rekaman pertandingan Jiu Quan Sword Demon, Anda akan mengerti apa yang saya katakan. Lawan Jiu Quan Sword Demon adalah orang yang bahkan lebih menakutkan. Pesta ulang tahun kakek saya akan diadakan besok. Setelah itu, saya pribadi mengambil rekaman videonya dan pergi ke rumah Liu untuk mengaku bersalah. Jika setelah menonton rekaman video tersebut, Anda masih berpikir sayalah yang merencanakan sesuatu, maka Anda dapat membunuh atau pemenggal kepalaku, itu terserah kamu. Saya tidak tahu apakah saya bisa membiarkan Paman Liu melakukan ini. Apakah kamu ingin tenang dulu? Wajah Situ Wuxiang juga tidak terlihat bagus, tetapi kata-katanya jauh lebih sopan. Kali ini, berbeda dengan dia yang bersikap sopan. Bagaimanapun, kematian pedang iblis Jiu Quan tidak ada hubungannya dengan keluarga situ mereka. Karena itu tidak masalah, dia tidak takut diselidiki pihak lain. Yang terpenting sekarang adalah membunuh Chen Feng, jika bajingan ini tidak mati malam ini, dia tidak akan malu hidup di dunia. Kemarahan Liu Hongsheng sedikit mereda, jika benar seperti yang dikatakan Situ Wuxiang, dia harus menunda masalah tersebut. Bagaimanapun, kejadian ini telah membuat khawatir ayahnya, Liu Fengyan, kepala keluarga Liu. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Meskipun amarahnya sedikit mereda, dia memfokuskan sisa amarahnya pada Chen Feng. Dia memarahi, mengapa sesuatu yang terjadi selalu ada hubungannya dengan Chen Feng. Oke, ayo kita bunuh bajingan ini dulu malam ini. Mari kita selesaikan perlahan-lahan untuk insiden pedang iblis Jiu Quan. Hanya karena Chen Feng, ini membuat keluarga Liu gelisah dan menderita kerugian berkali-kali. Kali ini 3 keluarga besar bergabung, ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan Chen Feng. Setelah membunuh Chen Feng hari ini, keluarga situ tanpa aliansi Daobei bukanlah tandingan keluarga Liu. Jika diketahui saat itu, kematian pedang iblis Jiu Quan memang disebabkan oleh keluarga situ. Kemudian gunakan semua koneksi keluarga Liu untuk sepenuhnya melenyapkan keluarga tak tahu malu ini dari Qinzi. Mendengar Liu Hongsheng dengan marah memarahi Chen Feng,
Situ Wuxiang langsung sangat gembira. Senyuman jahat muncul lagi di sudut mulutnya. Selama 3 keluarga besar bekerja sama malam ini, Chen Feng pasti akan mati. Oke, mari kita bicarakan hal lain nanti. Sekarang Chen Feng sudah masuk ke klub, kita akan menjaga pintu keluar sementara yang lain bergegas masuk dan menghajar wanita jalan ini sampai ke saringan. Mata Kang Sengze selebar telur dan dia melambai tangannya. Ikuti saya dari keluarga Kang, masuk dan bunuh orang. Lebih dari 20 orang, di bawah kepemimpinannya, memasuki klub. Ayo pergi juga. Liu Hongsheng juga memimpin pasukan keluarga Liu, 20 atau 30 orang lainnya, dan memadati klub. Para idiot ini. Situ Wuxiang berbisik dan mengutuk. Dengan keterampilan Chen Feng, begitu banyak orang dapat berkerumun dan membunuh banyak orang. Ini hanya akan memungkinkan Chen Feng menangkap ikan di perairan yang bermasalah dan menambah lebih banyak pemasok senjata. Dia awalnya ingin menghentikan kedua orang ini, tetapi melihat ekspresi mengancam di wajah mereka, dia mungkin tidak mendengarkan. Selain itu, akan baik jika kedua keluarga ini menggunakan energi Chen Feng. Melihat Situ Wuxiang tidak berniat memasuki klub, Deng Wei bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah kita tidak akan masuk?" Situ Wuxiang menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apakah ada orang lain di klub?" Deng Wei menjawab, "Saya baru tahu bahwa Chen Feng ada di gerbang utara, jadi saya meminta 2 penjaga gawang lainnya untuk segera membiarkan penonton pergi. Semua staf di dalam juga keluar. Sekarang benar-benar kosong, tunggu bantuan Jin Yuan. Setelah para pembantu terutama penembak jitu tiba, kami akan mengambil tindakan." Situ Wuxiang tersenyum jahat, dan kini dia menunggu keluarga Liu dan keluarga Kang dikalahkan oleh Chen Fang. Di klub, ada 50 atau 60 orang yang menaiki tangga memasuki arena dengan penuh semangat. Di sini benar-benar kosong. Di mana kotoran ini bisa disembunyikan? Kang Sengze menatap sekeliling, melihat sekeliling. Di arena yang kosong, lampunya terang benderang dan suasananya mencekam. Bang! Pada saat ini, suara tembakan terdengar keras di kejauhan. Ah! Seorang pria berbaju hitam segera menjatuhkan pistolnya sambil menutupi tangan kanannya dan meratap. Semua orang terkejut dan menembak secara acak ke jarak kosong tanpa tujuan apapun. Suara tembakan meledak secara tiba-tiba, seperti petasan, terus-menerus. Oke, berhenti. Liu Hongsheng mengangkat tangannya dan berteriak berhenti, tetapi suaranya ditutupi oleh suara tembakan yang keras, dan tidak ada yang memperhatikannya. Setelah beberapa saat, tembakan berhenti tanpa bisa dijelaskan. Semua orang menatapku dan aku, dengan keheranan di wajah mereka. Pah! Liu Hongsheng menamparkan wajah pria berbaju hitam yang paling dekat dengannya, dengan ekspresi jelek di wajahnya, dan mengumpat dengan marah, "Apakah kalian semua buta? Tidak ada yang menembakkan senjata." Pria berbaju hitam menutupi wajahnya dalam keluhan hadapi, "Jangan berani bicara." Wang Qiang, Li Siji. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari belakang kerumunan. Orang-orang berbalik dan melihat 2 pria berpakaian hitam tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Dan pistol mereka menghilang. Liu Hongsheng dan Kang Sengze saling berpandangan dan merasakan hawa dingin di belakang leher mereka. Baru saja, Chen Feng benar-benar menyerang dari belakang, melumpuhkan 2 pria berbaju hitam, dan merampas senjata mereka. Memikirkannya saja membuatku takut. Jika Chen Feng memilih untuk menembak sekarang, dia akan dirobohkan oleh setidaknya 7 atau 8 orang. Dan orang ini sekarang memiliki 2 senjata dengan 24 butir amunisi, dan dia bersembunyi di kegelapan secara tak terduga, itu terlalu menakutkan. Bab 252. Dua paman, mengapa kamu membawa seseorang keluar lagi? Yang terbaik adalah memeriksanya, jangan biarkan Chen Feng menyelinap ke anak buahnya dan melarikan diri. Melihat wajah malu orang-orang yang berlari keluar, Situ Wuxiang sangat bergembira atas kemalangannya. Baru saja, anggota tambahan dari geng Jin Yuan tiba. Berdiri di belakangnya sekarang adalah sekitar 50 anggota perkumpulan Tianxi. Tak hanya itu, peraih medali emas Kyokushin Kei, Yamada Yoichi, juga hadir. Juga membawa 4 penembak jitu yang kuat. Formasi yang begitu kuat sudah cukup untuk membunuh Crazy Chen. Situ Wuxiang, anak kecil, apa yang lucu? Begitu Kang Sengze bergegas keluar, dia berteriak pada Situ Wuxiang. Berani sekali ada makhluk kecil yang menertawakan mereka. Namun saat sedang memarahinya, ia melihat sekelompok besar orang berbaju hitam berdiri rapi di belakang Situ Wuxiang. Jumlah laki-lakinya 2 kali lebih banyak dari yang dimiliki Situ Wuxiang sekarang. Omelannya tiba-tiba berhenti, dan dia menyadari bahwa mata Situ Wuxiang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya.
Paman Kang, kamu tidak bisa menyalahkanku atas ketidakmampuanmu, kan? Kamu tidak membunuh Chen Feng, jadi kamu ingin melampiaskannya padaku. Situ Wuxiang tersenyum jahat, dan nadanya tidak memiliki rasa hormat yang sama seperti sebelumnya. Kang Sengze segera berhenti berbicara dan hanya menatap mata Yuan Gulu. Liu Hongsheng di samping memarahi, kami semua baru saja masuk, mengapa kamu tidak masuk? Situ Wuxiang memandang Liu Hongsheng seolah-olah dia bodoh, dan bertanya, kami sedang dalam perjalanan apa? Masih tidak mengerti. Diejek seperti ini, Liu Hongsheng langsung menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Situ Wuxiang dan mengutuk, hal kecil, ayahmu bahkan tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu berpura-pura menjadi apa? Hati-hati, aku akan menidurimu dulu. Jika Paman Liu bisa memberi coba saja, saya khawatir Anda tidak akan punya kemampuan ini. Situ Wuxiang sangat menghina. Sekilas, 50 orang di belakangnya semuanya mengangkat senjata. Kini, dia tidak takut pada siapapun. Kamu. Liu Hongsheng langsung tercekik dan wajahnya tampak jelek. Sekelompok besar orang ini tampak sedikit berhati-hati. Kang Sengze meraih Liu Hongsheng yang marah, menatapnya, dan berkata kepada Situ Wuxiang, nak, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kamu memiliki lebih banyak orang, kamu tetap tidak mendapat keuntungan jika kedua keluarga kita bergabung. Jangan biarkan 3 keluarga kita selama beberapa dekade, kacau. Sekarang mari kita mengambil pandangan jangka panjang tentang cara membunuh Chen Feng. Jangan pamer kekuatanmu di sini, tidak ada gunanya. Kata-kata Kang Sengze sangat relevan, dan mereka merupakan penyangga yang baik. Situ Wuxiang meminjam keledai dari lereng dan merendahkan sikapnya. Dia tertawa dan berkata, Paman, baiklah. Keponakan di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Kami di sini untuk membunuh Chen Feng. Jangan marah. Huff. Melihat Situ Wuxiang mengalah, Liu Hongsheng menoleh ke samping dengan marah. Oke, mari kita lakukan perhitungan dulu, karena sekarang sulit untuk masuk ke klub. Chen gila itu memiliki keahlian menembak yang sangat akurat dan sulit dipahami. Di dalam, keunggulan numerik kita tidak dapat digunakan sama sekali, dan kita dengan mudah diserang olehnya. Itu tidak mudah untuk membunuh di sana. Kang Sengze berkata sambil mengerutkan kening. Itulah yang baru saja terjadi, membiarkan Chen Crazy membodohi lusinan dari mereka sendirian. Pada akhirnya, Chen Feng tidak tersentuh sehelai rambut pun, dan bahkan kehilangan 2 orang di sisinya sendiri. Ideku adalah, karena kita tidak bisa menggunakannya, sebaiknya kita tinggalkan orang-orang bersenjata ini di luar dan menjaga pintu, sementara kita mengirim lebih dari 10 elit ke klub untuk mengepung dan membunuh Chen Feng. Dia baru saya masuk, di dalam klub, ada ruang terbatas yang besar. Chen Feng tidak dapat melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, tempat itu sangat kosong dan memiliki pandangan yang tidak terhalang. Hanya ada sedikit tempat untuk berlindung. Ngomong-ngomong, saya masih punya selusin elit. 4 penembak jitu, bekerja sama, pasti bisa membunuh Chen gila dengan mudah. Situ Wuxiang bersumpah untuk mengungkapkan pikirannya. Kang Sengze berpikir keras, dan Liu Hongsheng, yang menoleh dengan marah, juga menundukkan kepalanya untuk berpikir. Metode Situ Wuxiang sangat bagus, dia memblokir pintu keluar dengan orang-orang bersenjata dan kemudian mengirim sejumlah kecil ahli ke dalam klub. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir Chen Feng akan melarikan diri, dan tidak perlu khawatir diserang oleh Chen Feng karena terlalu banyak orang seperti sebelumnya. Setelah memikirkannya, Kang Sengze berkata, metodemu bagus, tetapi di klub sebesar itu, tidak ada jendela, teras, atau pintu keluar lainnya. Jika Chen Feng lolos, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Klub ini, oleh perkiraannya, menempati area yang luas, lebih dari 10 hektar. Sulit dipercaya bahwa tidak ada jalan keluar lain untuk gedung sebesar ini. Situ Wuxiang tersenyum dan berkata, Paman Kang, jangan khawatir, jika Chen Feng bisa melarikan diri, Chen Feng pasti sudah melarikan diri sejak lama. Bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Klub saya sebenarnya adalah selokan yang dalam. Anda tahu itu setelahnya masuk. Pertama, kamu harus menuruni tangga yang kedalamannya 4 hingga 5 meter. Itu karena tempatku 5 meter lebih rendah dari tanah. Dan seluruh klub hanya dibagi menjadi 3 bagian, kandang hewan kompetitif di tengah, dan 2 ruang tunggu. Kebun binatang untuk beternak hewan. Kecuali 2 toilet dan 2 ruang penyimpanan, tidak ada satu ruangan pun di sisa tempat itu. Struktur bajanya benar-benar kosong. Bangunannya terbuat dari kaca ultra tebal.
Sistem penerangannya tidak memiliki celah dan tidak dapat dipecah secara paksa, dan semua sistem ventilasinya sangat kecil sehingga bahkan anak-anak pun tidak dapat memanjatnya. Selain gerbang, hanya ada 2 tempat untuk keluar. Salah satunya adalah celah di atas kebun binatang. Namun, gerbang ke kebun binatang disegel dan memerlukan kata sandi untuk membukanya. Chen Feng dapat masuk sepenuhnya. Tidak bisa pergi. Ada tempat lain, yaitu di sisi timur. Saya membuat patung Buddha emas untuk menyambut cahaya. Ada patung Buddha setinggi 1 orang. Agar patung Buddha bisa menyambut cahaya sinar matahari pertama setiap hari, bagian luarnya ditutup dengan kaca. Kacanya sangat tebal, dan kebanyakan orang tidak dapat menghancurkannya, tetapi bagi Chen Feng, belum tentu demikian. Kecuali 2 tempat ini, sama sekali tidak ada tempat untuk keluar. Sekarang Chen Feng bisa dikatakan sebagai kura-kura di dalam toples, itu tergantung bagaimana kita menangkapnya. Setelah mendengar ini, wajah Kang Sengze dan Liu Hongsheng menjadi rileks. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkan keponakanku hari ini dan memilih lebih dari 10 orang untuk masuk dan membunuh Chen Feng. Yang lain akan tetap di pintu keluar untuk mencegah Chen Feng melarikan diri. Kang Sengze sangat puas dengan pengaturan Situ Wuxiang. Dia melirik ke belakangnya dan berkata lagi, dalam hal ini, saya akan membawa 10 pembunuh, keluarga Kang kita. Hanya 10 dari mereka, selama mereka bertemu Chen Feng, mereka pasti akan mengepung dan membunuh Chen Feng. Untuk 10 pembunuh, dia sangat yakin dengan kekuatannya. Dengan 10 orang ini di sini, pedang iblis Jiuquan dari keluarga Liu tidak menganggapnya serius, apalagi Chen Feng ini. Oke. Situ Wuxiang sangat gembira dan berkata, saya akan membiarkan Deng Wei, preman medali emas dari geng Jin Yuan, dan Yamada Yoichi, preman medali emas dari klub Jizen masuk bersama Paman Kang dan membunuh Chen Feng. Dan saya, secara pribadi memimpin 4 penembak jitu, mengintai di tempat tinggi, dan memberikan pukulan fatal kepada Chen Feng pada saat kritis. Penjahat medali emas dari 3 geng utama Tianxi Hui, reputasinya di Qinxi sangat mulia. Kang Sengze segera sangat gembira dan mengangguk, bagus sekali. Dengan barisan seperti itu lebih dari cukup untuk membunuh seorang Chen Feng. 10 pembunuh teratas keluarga Kang, ditambah 2 preman peraih medali emas, dan 4 penembak jitu secara diam-diam. Bantuan, dimanapun ini barisan berjalan, ini adalah keberadaan yang menakutkan tanpa solusi. Untuk kura-kura di dalam toples masa kini, Chen Feng, tidak mudah untuk menangkapnya. Liu Hongsheng tampaknya masih marah, dan berkata dengan nada menghina, saya hanya membawa 25 pria bersenjata, tidak ada elit. Apa yang dia katakan sebenarnya adalah kebenaran. Para elit dari keluarga Liu sebenarnya adalah pedang iblis Jiuquan dan 4 murid iblis pedang Jiuquan. Sekarang salah satu murid Jiuquan Sword Demon telah meninggal dan 1 terluka, dan 2 di antaranya berada jauh dari rumah. Dan pedang iblis terkuat yang mengandalkan Jiuquan juga telah mati. Bagi keluarga Liu, sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengambil tindakan. Situ Wuxiang sopan dan berkata kepada Liu Hongsheng, kalau begitu, mengapa Paman Liu tidak menjaga Buddha emas di timur untuk menyambut cahaya? Jika Chen Feng benar-benar menemukan celah itu dan keluar darinya, kamu bisa mengacau saja dia. Menembaknya sampai mati akan menjadi keberhasilan pertama malam ini. Bagaimanapun, seseorang perlu menjaga tempat di mana Buddha emas menyambut cahaya. Karena Liu Hongsheng sedang dalam mood, itu adalah tempat yang paling tepat untuk dikunjungi. Jika Chen Feng benar-benar keluar dari sana, itu akan mudah. Gunakan saja semua senjata secara acak. Di ruang sekecil itu, dengan 25 senjata, bahkan para dewa pun tidak bisa melarikan diri. Bab 253. Tugas itu akhirnya diberikan, dan disepakati bahwa keluarga manapun yang memiliki penghargaan terbesar atas pembunuhan Feng Chen akan mendapatkan mayatnya. Situ Wuxiang, Kang Sengze dan Liu Hongsheng memakai headset komunikasi tercanggih untuk memfasilitasi komunikasi. Segera, ketiga keluarga itu memulai perburuan terakhir mereka untuk Chen Feng. Liu Hongsheng memimpin 25 pria bersenjata dari keluarga Liu untuk menjaga Buddha emas di timur untuk menyambut cahaya. Kang Sengze memimpin 10 Deadpool keluarga Kang, ditambah preman medali emas Deng Wei dari geng Jin Yuan, dan preman medali emas Yamada Yoichi dari klub Jizen. Sebanyak 13 orang memasuki klub untuk melakukan pengepungan terakhir terhadap Chen Feng. Formasi ini sudah sangat kuat. Setelah itu, Situ Wuxiang memimpin 4 penembak jitu, bersembunyi jauh di ruang tunggu arena, siap memberikan pukulan fatal kepada Chen Feng yang muncul kapan saja. Jaminan seperti itu bisa dikatakan sangat mudah.
Tidak peduli seberapa kuat Chen Feng, dia tidak bisa membiarkan keluar dari arena dunia tertinggi hidup-hidup. Orang-orang yang tersisa dari geng Jin Yuan, serta orang-orang yang dibawa oleh Kang Shengze, bersama para prajurit dari gerbang barat. Kang Shengze awalnya mengajukan pertanyaan bahwa karena pintu besi sebesar itu dikunci dari luar, maka tidak dapat dibuka. Akan lebih baik jika mengunci pintu di luar, menunggu sampai Chen Feng terbunuh, dan kemudian membiarkan seseorang di luar membuka pintu. Hal ini ditolak oleh Situ Wuxiang. Situ Wuxiang merasa bahwa binatang aneh dan terperangkap sangatlah ganas. Akan lebih baik jika meninggalkan lubang dan memberi Chen Feng jejak kehidupan yang ilusi. Ketika Chen Feng akan dikalahkan, dia pasti akan keluar dari gerbang barat dengan seluruh kekuatannya. Begitu Anda keluar dari gerbang barat, Anda akan dipukuli hingga menjadi abu oleh 50 pria bersenjata ini. Dengan cara ini, kerugiannya minimal. Jika jalan Chen Feng benar-benar diblokir, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati begitu tidak ada jalan keluar. Dengan demikian, akan timbul korban jiwa jika perlindungan tidak menyeluruh. Kang Shengze menganggapnya masuk akal, jadi dia mengadopsinya. Konsep desain Supreme World Club adalah tidak ada desain. Sederhananya, itu adalah kerangka besar yang dibangun dengan struktur baja. Kecuali bentuk kandang hewan kompetisi yang kecil, sisa tempatnya terlihat jelas. Rangka baja di bagian atas penuh dengan lampu depan yang menyala baris demi baris. Saat menyinari kepala 10 orang paling mematikan, cahayanya meningkat secara eksponensial, menjadikannya sama seperti siang hari. Lampunya seterang siang hari, dan arena sunyi serta sunyi. Suasananya aneh. Jika belasan orang ini mengeluarkan sedikit suara, akan ada gema. Mari kita periksa dua ruang tunggu satu per satu. Setelah itu, ada ruang penyimpanan dan toilet. Chen Feng punya senjata, semuanya, hati-hati. Setelah pengalaman memasuki arena terakhir kali, 10 pembunuh mengepung Kang Shengze. Dengan cara ini, bahaya terhadap kehidupan Kang Shengze pada dasarnya dihilangkan. Yamada Yoichi adalah pria asli Jepang, dengan alis tebal, wajah persegi, dan anggota tubuh yang kuat. Meskipun saya telah berada di Tiongkok selama lebih dari 10 tahun, bahasa Mandarin saya masih sangat kaku. Saudara Deng Wei, mereka mengatakan bahwa di antara 3 peraih medali emas teratas, Anda menempati peringkat pertama, saya peringkat kedua, dan Lan Fengyuan peringkat ketiga. Hari ini, saya ingin bersaing dengan Anda lagi untuk melihat siapa di antara Anda dan saya yang memenuhi syarat. Pertama, dan juga, apakah Muay Thai-mu yang lebih kuat, atau karateku yang lebih kuat? Yoichi Yamada selalu suka menggunakan nada meninggi kedua sebagai nada, yang terdengar aneh. Dan alisnya yang tebal selalu berayun seperti serangga hitam sesuai emosinya. Saat ini, saya merasa sedikit bangga pada diri saya sendiri. Deng Wei jauh lebih tenang dan berkata dengan suara yang dalam, ada alasan untuk pengaturan seperti itu. Jika Anda memiliki keberatan, itu sangat sederhana. Setelah Anda membunuh Chen Feng itu, Anda akan menjadi preman nomor 1. Yamada Yoichi percaya itu benar dan juga dia sama sekali tidak menganggap serius Chen Feng. Dia segera mengangkat alisnya dan berkata dengan gembira, "Oke, kalau aku bertemu Chen Feng itu, aku akan datang dan menemuinya dulu." Dia lalu berkata kepada Kang Shengze, "Tuan Kang, biarkan saya dan Deng Wei yang memimpin. Kecepatan kami dapat menghindari peluru dari sisi berlawanan. Dengan cara ini, kami dapat dianggap mengawal Anda." Oke. Kang Shengze tidak akan merasa lebih senang dengan hal ini. Jadi lebih dari 10 orang mulai mencari. Ada 2 ruang tunggu besar. Tidak ada toilet. Tidak ada ruang penyimpanan. Kang Ze bertanya-tanya dalam hatinya, dia bisa melihat semuanya di sini, mengapa tidak ada apapun dimanapun. Deng Wei menjelaskan, "Tuan Kang, satu-satunya tempat di mana orang dapat bersembunyi sekarang adalah 3 jalan masuk ke dalam kandang binatang yang kompetitif, yaitu pintu masuk binatang, pintu masuk manusia dan pintu masuk raja." Kang Shengze pergi ke kandang binatang yang kompetitif. Ketika dia melihat ke dalam, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya hanya itu satu-satunya tempat, ayo pergi." Dia selalu merasakan ada rasa penindasan yang tak terlukiskan di kandang hewan kompetitif. Begitu dia berjalan menuju kandang hewan kompetisi, Situ Wuxiang dan 4 penembak jitu menempati ruang tunggu. Ini dianggap sebagai titik tertinggi dan cocok untuk pemotretan. Setelah Kang Shengze dan yang lainnya memasuki kandang binatang kompetitif, Yamada Yoichi dan Deng Wei memimpin dengan senjata. Mulailah mencari dari pintu masuk manusia. Pintu masuk menuju binatang itu. Sekarang yang ada hanya pintu masuk raja, satu-satunya tempat di mana orang bisa bersembunyi.
Langkah Yamada Yoichi dan Deng Wei juga melambat, dan semua emosi mereka menjadi sangat tegang. Saat kedua pria itu mengarahkan senjatanya ke pintu masuk istana raja, tiba-tiba, sesosok hantu muncul dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang itu tidak lain adalah Chen Feng. Raja, tentu saja kamu bersembunyi di pintu masuk raja ini. Dia tersenyum sambil berlari, mengangkat senjatanya, dan melepaskan dua tembakan ke arah Yamada Yoichi dan Deng Wei. Serangan Crazy Chen terlalu cepat, Yamada Yoichi dan Deng Wei tidak sempat menembak, sehingga mereka hanya bisa menghindar dengan kecepatan tinggi. Untungnya, keduanya memang layak menyandang reputasi sebagai preman peraih medali emas, dan keduanya terhindar dari tembakan. Namun, keterampilan menembak Chen Feng sangat akurat dan kecepatan menembaknya sangat cepat sehingga peluru menyerempet dahi kedua orang tersebut. Deng Wei kehilangan rambutnya, sedangkan kulit Yamada Yoichi tergores dan berdarah. Yamada yang terkejut, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang bisa melukainya dengan pistol. Itu hanya menunjukkan bahwa keahlian menembak Chen Feng benar-benar tidak normal. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah kepala Deng Wei baik-baik saja dan tidak ada pendarahan. Itu hanya berarti dia kalah dalam pertandingan tadi. Crazy Chen keluar, tembak. Kang Sengze tiba-tiba menjadi cemas, menatap dan berteriak keras. Kesepuluh pembunuh mengangkat pistol mereka, mengarahkan ke Crazy Chen, dan menembak. Namun, 10 pembunuh mengelilingi Kang Sengze, dan hanya 3 di antaranya yang memiliki sudut tembak setiap saat. Selain itu, keahlian mereka bukanlah bermain senjata, tetapi berkelahi, dan keahlian menembak mereka tidak akurat. Pada saat ini, Chen Feng merentangkan kakinya dan hampir tidak terlihat. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan, begitu banyak orang yang tidak bisa menyakitinya. Selamat tinggal. Chen Feng memegang pistol di tangan kiri dan kanannya dan menembak lagi. Karena Anda tidak bisa mengalahkan master seperti Deng Wei dan Yamada Yoichi, mari kita ambil tindakan terhadap 10 keledai botak ini. Setelah melepaskan 4 tembakan berturut-turut, dia melompat dan menghilang langsung ke pintu masuk manusia. Datang dan pergi tanpa jejak seperti ini, di bawah tembakan lebih dari selusin senjata, bergegas maju mundur dengan tidak hati-hati, itu hanyalah hal yang paling ceroboh. Pada saat ini, 4 dari 10 pembunuh setengah berlutut di tanah, memegangi perut mereka, tetapi dipukul oleh Chen Feng. Aku menatap Kang Sengze, wajahnya menjadi gelap. Chen Feng terlalu kuat, dan dia memperlakukan mereka seperti monyet. Bangunlah jika tidak ada yang bisa dilakukan. Dia meraung dengan marah, dan keempat dari 10 pembunuh yang terkena serangan berdiri lagi. Dilihat dari tempat mereka dipukul, tidak ada tanda-tanda darah sama sekali. Adegan ini membuat Deng Wei dan Yamada Yoichi saling memandang dengan kagum. Apakah kamu abadi? Seru Yamada Yoichi. Namun, 10 orang ini tampak cuek dan tidak menjawab sepatah kata pun. Kang Sengze yang marah berteriak di pintu masuk, Chen Feng, kamu memiliki kemampuan untuk keluar dan merangkak masuk seperti tikus. Apa gunanya? Pernyataan ini awalnya dibuat karena rasa malu, dan dia bahkan tidak memikirkan memanggil Chen Feng. Namun, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Kalau begitu, aku akan keluar. Ayo letakkan senjatamu dan mari kita tunjukkan tinju dan tendangan yang sebenarnya. Chen Feng berjalan keluar dengan anggun, berjalan dengan langkah 8, terlihat sangat arogan. Bab 254. Kang Sengze menatap Chen Feng dengan heran. Dia mencibir, oh, kamu berani keluar, kamu sangat berani, bahkan jika kamu tidak melihat berapa banyak senjata yang kita miliki. 10 pembunuh, ditambah Deng Wei dan Yamada Yoichi, semuanya mengangkat senjata dan membidik ke arah Chen Gila. Tentu saja ada 4 penembak jitu di ruang tunggu. Jika dia menembak saat ini, kemungkinan besar dia akan membunuh Chen Feng. Si Tu Wuxiang menjilat bibirnya, sangat bersemangat. Namun setelah dipikir-pikir, dia tetap tidak memilih untuk membiarkan anak buahnya menembak. Pertama, dia telah melihat perilaku menyimpang Chen Feng dalam menghindari peluru penembak jitu, dan dia tidak akan memilih untuk menembak jika peluangnya kurang dari 100%. Kedua, dia sangat penasaran untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan Chen Feng dalam menghadapi barisan sesat itu. Chen Feng mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, jika senjata berguna, kita pasti sudah menembaknya sekarang. Bagaimana kita bisa menunggu sampai sekarang? Saya tidak memberitahu Anda bahwa 10 keledai botak ini, selain membuat lampu lebih terang dengan senjata mereka. Kepala, itu sia-sia. Bahkan seorang anak yang hanya bermain dengan ketapel tidak akan menembak dengan akurat. Dengan keterampilan menembak ini,
tidak peduli berapa banyak senjata yang kuberikan padamu, itu akan sia-sia. Meski begitu, dia berdiri di depan pintu masuk manusia, saya tidak berani keluar terlalu banyak. Karena sekarang belum bisa dipastikan apakah ada bahaya lain setelah lebih dari 10 orang ini. Begitu lawan menembak atau dalam bahaya, dia dapat langsung bereaksi dan bersembunyi di jalur sebagai pendukung. Kamu, Kang Sengze hanya bisa menatap dan tidak bisa berkata-kata. Karena memang demikian, 10 pembunuh gagal mengenai Crazy Chen. Yamada Yoichi dan Deng Wei bahkan tidak sempat menembak untuk pertama kalinya. Ini terlalu memalukan. Ketika Yamada Yoichi melihat Chen Feng begitu sombong, dia langsung menjadi bahagia dan berkata kepada Chen Feng, "Oke, kami tidak butuh senjata, aku akan melawanmu." "Maaf, siapa namamu?" Chen Feng melirik ke arah Yamada Yoichi dengan nada meremehkan, dengan mengejek berkata, "Mendengarkanmu berbicara, aku benar-benar ingin meremukkan tulangmu dan mengangkat abumu. Dari siapa kamu mempelajarinya? Kamu suka menggunakan nada pengucapan kedua. Dan alis hitammu itu, jangan gerakkan ke arahku, aku takut keluarkan makanan yang aku makan tahun lalu. Aku belum pernah melihat suara sekeras itu selama bertahun-tahun. Lagi pula, alis orang lain sungguh menjijikkan. Warnanya hitam, tebal, dan masih bisa digerakkan, pengen banget naik dan mencukur alisnya. Kamu dan aku." Yamada Yoichi mengerutkan kening, sangat cemas dengan apa yang dikatakan Chen Feng sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. "Kami berbicara seperti ini untuk waktu yang lama sebelum berkata, saya dari negara Wei, peraih medali emas dari klub Jizen, jadi bahasa Mandarin saya tidak terlalu bagus." "Kamu dari negara Wei, pejuang medali emas dari klub Jizen." Chen Feng mengangkat alisnya terkekeh dan berkata dengan marah, "Jika kamu tidak mengatakan ini, aku akan memukulmu paling banyak sampai cacat. Orang-orang dari negara Wei, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Sebagai orang Tionghoa, kamulah yang paling aku benci. Saya dari negara Wei. Kamu rasis, aku ingin menuntutmu. Tuntut nenekmu, beritahu aku bahwa penguapan pupuk abu itu hitam." "Hei Ash, aku tidak bisa menggerakkan lidahku." Chen Feng dan Yamada Yoichi ribut, dan suasana tegang aslinya hilang. "Cukup," teriak Kang Sengze, dia tidak tahan lagi. Dia menatap dan berkata, "Chen Feng, aku akan membantumu. Kami tidak menggunakan senjata. Jika kamu keluar hidup-hidup dari beberapa dari mereka hari ini, itu akan bergantung pada kemampuanmu." Kecepatan Chen Feng terlalu cepat dan tubuhnya keterampilannya terlalu abnormal. Meskipun memiliki senjata lebih banyak, sebenarnya bukan keuntungan. Karena pihak lain terus bergerak, mereka tidak dapat menangkapnya sama sekali. Jika mereka bertarung, 10 pembunuh akan lebih unggul. Ditambah dengan Deng Wei dan Yamada Yoichi, hampir bisa dikatakan bahwa Crazy Chen sudah mati. Jika tidak berhasil, ada 4 penembak jitu sebagai cadangan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Chen Feng pasti mati. "Oke, ayo kita semua membongkar majalahnya." Chen Feng berdiri di pintu masuk orang-orang, menatap tajam ke arah orang di seberangnya. Jika pihak lain tiba-tiba menyerang, dia dapat menjamin bahwa dia akan segera bersembunyi di lorong dan tidak terkena senjata. Jadi, dia memimpin dengan menekan pistol di tangan kanannya dan menjentikkannya ke bawah. Dentang, pistol itu jatuh ke tanah, dan dia menendangnya dengan kakinya. Tendangannya sangat jauh, dan ketulusannya benar-benar terekspresikan. Kang Sengze melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, 10 pembunuh kalian semua jatuhkan senjata." Keberanian Chen Fang benar-benar membuatnya terkesan. 10 prajurit pembunuh juga merupakan prajurit mati yang mematuhi perintah. Dia segera menuruti perintah itu tanpa ragu-ragu, membongkar semua magasinnya, dan membuang magasinnya jauh-jauh. Bersama. Segera setelah itu, Deng Wei, Yamada Yoichi dan Chen Feng saling menatap, mereka mengeluarkan senjata itu dan membuangnya hampir pada waktu yang bersamaan. "Makanlah daging karateku." Setelah melepaskan senjatanya, Yamada Yoichi adalah orang pertama yang bergegas maju, sangat bersemangat. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa dirinya adalah peraih medali emas nomor 1 yang lebih baik dari Deng Wei. Karate. Hanya di negara kecil dan sempit seperti Jepang, di mana Anda tidak dapat menahan tangan dan kaki Anda dapat melakukan kungfu yang canggung ini. Hari ini saya akan menggunakan bajikuan Tiongkok untuk memberitahu Anda apa itu mendominasi. Chen Feng melompat ke depan dan mengangkat tangan kanannya. Sambil memegang tinjunya, dia meledak dengan dominan. Benar saja, ia berpotensi meruntuhkan gunung tersebut, dan momentumnya bagaikan pelangi. "Kenapa kamu menghina negaraku?"
Marah dengan perkataan Chen Feng, Yamada Yoichi pun berusaha sekuat tenaga untuk memukul. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Namun, setelah kebuntuan sedetik, Yamada Yoichi langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Ia merasakan tulang di tangannya hancur dan secara naluriah menghentikan tangannya. Chen Feng mencibir, tapi tinjunya masih sekuat gunung, membuatnya kewalahan. Bagaimana itu mungkin? Yamada yang melangkah mundur terus-menerus, mundur 4 langkah. Tangan kanannya gemetar, dan matanya ngeri di bawah alisnya yang tebal. Apakah karate sangat kuat? Menurutku, itu hanya kungfu wanita banci. Dengan satu komentar sinis, Chen Feng segera melangkah maju. Dia melompat dan meninju lagi. Yamada Yoichi sangat marah, tapi dia hanya bisa mengelak karena malu. Setelah akhirnya menghindari pukulan tersebut, ia kehilangan posisinya dan dijegal oleh Chen Feng yang meraih tangan kanannya. Petarung medali emas. Sangat lemah. Satu gerakan memisahkan otot dan tulang, dan yang terdengar hanya suara berderak. Segera, Yamada Yoichi meratap dan tangan kanannya putus sepenuhnya. Aku bilang aku akan membunuhmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergilah ke neraka. Setelah melepaskan Yamada Yoichi, Chen Feng menggunakan pistol jari Yamada lagi, bersiap untuk mengambil nyawa orang lain. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang Jepang. Jika ada yang berani memamerkan kekuasaannya di wilayah Tiongkok, dia akan langsung membunuhnya tanpa syarat. Raja Neraka hendak mengulurkan pistol jarinya, tapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Hah! Dia melihat ke samping dan melihat Deng Wei di belakangnya, melompat tinggi dan terbang ke arahnya dengan lutut. Lepaskan kamu dulu. Mengikuti gerakan menyamping, dia menendang perut Yamada Yoichi dengan kaki kanannya. Menggunakan kekuatannya, dia memiringkan tubuhnya dan menghindari lutut terbang Deng Wei. Deng Wei ini juga luar biasa, melihat lututnya yang terbang bisa dihindari, dia menggunakan sikunya yang berdarah di udara dan menghantamkannya dengan keras. Hanya kamu. Kamu masih berani menggunakan Muay Thai di depanku. Chen Feng kehilangan pusat gravitasinya dan berbalik dengan seluruh kekuatannya. Segera, lengan kanannya tertekuk dan berubah menjadi siku berdarah. Dengan bantuan kekuatan memutar, siku berdarah itu menghantam ke atas. Tepat pada waktunya, keduanya bertabrakan dengan siku berdarah di udara. Seperti benturan baja. Hanya saja Chen Feng kehilangan pusat gravitasinya dan tidak bisa mengerahkan kekuatannya sepenuhnya dari bawah ke atas. Sedangkan untuk Deng Wei, ia memiliki kekuatan lebih saat turun dari tempat tinggi dan memiliki keunggulan. Dengan cara ini, hasilnya tidak dapat diprediksi. Bab 255. Pertarungan dengan musuh ini berbeda dari masa lalu, dengan niat membunuh yang berubah seketika. Ada banyak lawan, dan banyak ahli. Apalagi krisis tersembunyi belum muncul, dan Situ Wuxiang tidak tahu di mana letaknya. Oleh karena itu, Chen Feng memilih untuk berusaha sekuat tenaga sejak awal agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Kekuatan tinju Yamada Yoichi sebenarnya cukup bagus, tapi sayang sekali karate negara Wei, bagaimana bisa menandingi kekuatan dominan Bajikuan negara naga. Dapat dikatakan bahwa seekor cacing mengguncang pohon tanpa melebih-lebihkan kemampuannya. Yamada Yoichi sudah setengah cacat dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Peraih medali emas lainnya, Deng Wei, bahkan lebih kuat. Deng Wei melihat ke bawah dari ketinggian dan menekan dengan sikunya yang berdarah. Tapi Chen Feng menggunakan kekuatan rotasi untuk bangkit dari tanah, sikunya juga berdarah, tapi dia membalikkan badannya dan muncul. Semua orang dapat melihat bahwa Chen Feng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat dia mengambil tindakan. Namun, hal mengejutkan kembali terjadi. Sendi siku keduanya bertabrakan dengan sengit, bukannya ditekan oleh kekuatan lawannya, Chen Feng menggunakan kekuatan ombak untuk menjatuhkan Deng Wei. Deng Wei mengerutkan kening dan merasakan sakit di sikunya, yang mati rasa karena latihan. Dia melompat ke udara dan mendarat di tanah. Dia mundur selangkah lagi dan menenangkan diri. Di sisi lain, Chen Feng berdiri, tubuhnya tenang. Semua orang terdiam karena takjub. Terutama Kang Sengze, yang bersumpah akan membunuh Chen Feng saat dia masuk. Namun, dua peraih medali emas teratas dari Asosiasi Tianxi tidak mampu bertahan dalam 3 gerakan di tangan Chen Feng, dan keduanya dikalahkan. Kekuatan bertarung seperti itu sungguh menakutkan. Situ Wuxiang di ruang tunggu juga ketakutan. Chen gila ini selalu menyembunyikan kekuatannya. Setiap kali ia merasa bisa dibunuh, kekuatannya selalu meningkat tajam sehingga membuat pembunuhan menjadi sia-sia. Jadi itu kamu. Bukankah kamu terlihat sangat mendominasi ketika kamu membunuh Kang Yuhuan barusan?
Apakah Muay Thai belajar cara memijat orang dengan kekuatan? Chen Feng menyipitkan matanya dan mencibir dengan jijik. Untuk membunuhnya, dia sebenarnya menggunakan strategi yang begitu kejam. Bajingan yang tidak tersenyum ini harus membunuhnya hari ini. Deng Wei tercengang dan panik. Memalingkan matanya sedikit, dia menatap Kang Sengze. Kang Sengze datang ke sini untuk membalaskan dendam keponakannya Kang Yuhuan. Sangat berbahaya bagi Chen Feng untuk mengatakan yang sebenarnya saat ini. Benar saja, ketika Kang Sengze mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dia menunjuk ke arah Chen Feng dan bertanya, Chen Feng, apa yang kamu bicarakan? Keponakanku jelas dibunuh olehmu. Apakah kamu ingin menyalahkan orang lain? Chen Feng berpura-pura terkejut dan berkata dengan heran, apa? Ternyata kamu tidak tahu. Deng Wei inilah yang memakai kerudungku untuk bermain dan membunuh Kang Yuhuan. Cek, kalian dari keluarga Kang benar-benar bodoh. Kenapa? Seorang pria menjadi preman dan bahkan tidak menyadarinya. Apakah yang dia katakan itu benar? Penampilan Chen Feng seperti sedang melihat orang bodoh membuat Kang Sengze bergumam di dalam hatinya dan dia menatap Deng Wei dengan matanya yang besar. Dia juga curiga sekarang, memang benar, Chen Feng dan Kang Yuhuan, atau keluarga Kang, tidak memiliki keluhan sama sekali, dan tidak ada alasan untuk membunuh Kang Yuhuan. Sebaliknya, keluarga situ memiliki kemungkinan ini, karena keluarga Kang mengira Chen Feng membunuh Kang Yuhuan dan pasti akan membalas dendam dengan liar. Bisa dibilang membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Tapi, apakah situ Wuxiang benar-benar punya keberanian? Dia juga sedikit tidak yakin. Kualitas psikologis Deng Wei cukup bagus dan dia cepat tenang. Dia memberi hormat kepada Kang Sengze dan berkata, Tuan Kang, Chen Feng sedang putus asa saat ini. Dia mengatakan ini hanya untuk mengasingkan kita. Jangan tertipu. Beri saya 100 keberanian dan Anda tidak akan berani membunuh tuan muda dari keluarga Kang. Begitu kata-kata ini keluar, keraguan Kang Sengze sedikit berkurang. Memang benar bahwa Chen Feng telah menjadi orang asing satu sama lain, dan kemungkinan besar ini adalah rencana kerenggangan. Melihat ini, Chen Feng mencibir dan berkata, apakah Anda percaya atau tidak, itu tidak masalah. Alasan mengapa saya menunggu Anda di sini hari ini adalah untuk membersihkan keluarga besar Anda yang merasa benar sendiri dan memberitahu Anda para binatang buas. Ada kata yang disebut sakit. Dia bisa saja pergi, tetapi dia tetap tinggal untuk dua tujuan. Yang pertama adalah menyerang kembali kekuatan keluarga situ untuk mempersiapkan pertempuran yang menentukan besok untuk menghancurkan keluarga situ sepenuhnya. Geng Jin Yuan dan Asosiasi Jizen kehilangan 2 preman medali emas, dan efektivitas tempur mereka akan sangat berkurang besok. Poin lainnya adalah memberi pelajaran yang baik kepada keluarga Kang. Untuk beberapa alasan khusus, meskipun keluarga Kang tidak memprovokasi dia tetap akan memprovokasi mereka. Malam ini adalah kesempatan bagus. Karena keluarga Kang dimanfaatkan dan dipukuli serta dibunuh oleh orang-orang ini, setelah masalah tersebut diklarifikasi, mereka hanya bisa menderita karena menjadi bodoh. Setelah mengatakan ini, momentum Chen Feng tiba-tiba berubah dan menjadi lebih ganas. Sosoknya lincah seolah-olah dia tidak terlihat, dan dia berlari menuju Deng Wei dengan kecepatan yang sangat cepat. Siku berdarah kembali mengenai kepala Deng Wei. Deng Wei dikejutkan oleh momentum dan kecepatan Chen Feng, dan bahkan setengah detak lebih lambat. Dia buru-buru mengangkat siku kanannya dan meletakkannya di depan kepalanya, tapi itu lemah dan lemah. Hancurkan untukku. Mata Chen Feng melebar dan dia sama marahnya dengan gunung dan sungai. Siku berdarah itu menghantamnya dengan keras seperti gunung yang menimpanya. Ah! Sikunya bertabrakan lagi, ekspresi Deng Wei berubah dan menyakitkan. Siku berdarah yang telah dipraktekkan selama lebih dari 10 tahun ternyata retak dan retak dari dalam. Tetap di gunung. Sebelum serangan Chen Feng selesai, dia memiringkan tubuhnya dan memukul lengan Deng Wei dengan seluruh bahu kanannya. Deng Wei merasakan beban seberat 1000 pon mengalir ke arahnya, seolah-olah dia ditabrak mobil yang sangat cepat, seluruh tubuhnya terbang, dan seluruh organ dalamnya tampak terguncang. Boom! Dia jatuh ke tanah dengan keras dan sulit untuk bangun. Giliranmu. Setelah mengalahkan Deng Wei, Chen Feng tidak menyerah. Mata dinginnya langsung tertuju pada Yamada Yoichi. Cahaya dingin menerpa, Yamada Yoichi merasa lemas dan langsung menelan ludahnya. Kesombongan awal telah hilang sama sekali. Apa-apaan ini? Dia dan Deng Wei sama-sama peraih medali emas di Asosiasi Tianxi, dan mereka hampir tak tertandingi di seluruh Qinxi. Menghadapi Chen Feng hari ini, dia seperti kapas bertemu besi, lemah dan tidak berdaya, membiarkan dirinya dieksploitasi. Sampai jumpa lagi.
Benar-benar kehilangan momentumnya, Yamada Yoichi hanya menutupi lengan kanannya dan lari. Tidak ada peluang menang melawan orang mesum seperti itu, jadi lebih baik kabur dari sini. Mau pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Chen Feng mendengus dingin dan berlari cepat. Kecepatan Yamada Yoichi tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam 3 atau 2 langkah, dia berhasil menyusul. Satu-satunya hasil bagimu adalah kematian. Chen Feng terbang dan mengepalkan tangan kanannya. Tinju sebesar karung pasir menghantam punggung Yamada Yoichi dengan keras. Ledakan. Pukulannya begitu kuat hingga membuat lekukan di punggung Yamada Yoichi seperti sedang memukul adonan. Kemeja di depan Yamada Yoichi bahkan terguncang hingga terbuka secara paksa. Yamada Yoichi sendiri mengangkat kepalanya dan menyemburkan darah dari mulutnya, memercikkannya ke langit. Bah, karate omong kosong, preman medali emas omong kosong, sangat lemah. Yamada Yoichi berbaring di tanah, seperti alisnya, menggeliat beberapa kali, dan kemudian berhenti bergerak. Chen Feng meludahinya dengan tatapan jijik. Kemudian, dia berjalan menuju Deng Wei yang sekarat. Yang paling aku tidak suka adalah disalahpahami. Karena kamu membantu orang lain menjebakku, aku minta maaf, tapi hanya ada satu kata untuk menggambarkan nasibmu, dan itu menyedihkan. Kakinya menginjak kaki Deng Wei di atas kepalanya, keseluruhan orang itu sangat mendominasi, dan terlebih lagi, sangat dingin. Deng Wei yang lemah mencoba yang terbaik untuk menjauhkan kaki Chen Feng dengan tangannya, tampak berantakan. Namun, setelah ditarik dalam waktu lama, kaki besar itu tidak bergerak sama sekali. Selamat tinggal, dasar preman medali emas omong kosong. Chen Feng berkata dengan dingin, lalu memberikan kekuatan pada kakinya. Bang! Batangan darah berceceran dari bawah kepala Deng Wei. Sedangkan untuk dirinya sendiri, matanya melotot dan tak bernyawa. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.